Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, kemudian hatinya penuh sukacita. Ya, karena sabda Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Nah, dan kegembiraan itu kita sendiri yang menciptakan ya. Kita mau sedih, mau gembira, mau itu kita sendiri yang mengatur. Maka buatlah hati kita itu penuh sukacita, penuh kegembiraan sehingga kita bisa menangkal ya berbagai penyakit. Nah, kita hari ini merupakan perjumpaan yang pertama ini di kelas 8 ya, untuk kelas agama. Dan memang jadwalnya itu hari Selasa, dan Selasa itu kalau kita melihat kalender, banyak sekali tanggal merahnya. Maka ini kelas 8 ini benar-benar harus punya power yang kuat, karena kita ini harus berlari ya, berlari karena ada beberapa waktu yang tanggal merah itu kemarin tanggal 20 sudah merah, nanti tanggal 10 Agustus, tanggal 17 Agustus, lalu masih ada lagi tanggal yang lain ya. Maka Bu Guru harapkan ini siap untuk berlari ya, siap untuk berlari. Berlari untuk supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik. Mari kita akan mulai dengan doa dan doa itu akan dipimpin oleh teman kita Felicia. Nah, Felicia mau doa spontan atau membaca yang sudah Ibu persiapkan? Baca yang udah Ibu persiapkan, Bu. Baik, kalau begitu Bu Guru share untuk doanya. Sudah tampak? Ya, ini pertemuan pertama ya, Selasa 27 Juli 2021. Bu, saya izin keluar ya, Bu. Soalnya layar saya hitam-hitam, Bu. Ya, Vivat Cor Jesu. Mana jawabannya ya? Kalau Bu Guru menyapa Vivat Cor Jesu, jawabannya apa? Jawabannya ini. Percor Marie. Marie. Ulangi lagi. Coba sekarang mic-nya diaktifkan semua. Sehingga kalau Bu Guru menyapa itu tidak ada jeda ya. Vivat Cor Jesu. Percor Marie. Ya, artinya adalah melalui hati ya, hiduplah hati Yesus melalui hati Bunda Maria. Ya, kita doa, silakan Felis untuk mimpin doa. Bu Marcel dan teman-temanku yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, kami akan memulai kegiatan belajar kami. Berkatilah kami sehingga kami mampu memahami dan mengimani Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Felis yang sudah mimpin doa. Nah, ini baru 17, berarti muridnya 16. Jumlahmu berapa kelasnya? 20 berapa? 25. 25 berkurang kan? Berkurang Alvaro dengan Oscar ya. Oscar kelasmu atau kelas sebelah? Medio Alvaro udah pindah, Bu. Ya, makanya kan di kelasmu atau awalnya kelasmu kan atau kelas sebelah? Ya, Bu Guru akan panggil namanya supaya Bu Guru tahu ini nanti siapa yang tidak datang dan siapa yang terlambat. Karena sekarang ini sudah terhitung terlambat ya, sudah jam 9:07. Ya, yang Bu Guru panggil menjawab hadir ya. Nanti ketika pulang juga akan Bu Guru cocokkan lagi. Alex. Hadir, Bu. Andriano. Hadir, Bu. Cynthia.
Hadir, Bu. Dimitri, Hadir, Bu. Dionysius Darel, Hadir, Bu. Mario, Immanuel, Hadir, Bu. Febrian, Hadir, Bu. Felicia, Hadir, Bu. Salvo, belum ada. Gregorius, Hadir, Bu. Jonathan, Hadir, Bu. Jorel, Hadir, Bu. Jovian, Kesia Hana. Ini Kesia Hana izin atau apa Kesia Hana? Kezia Natali, Luis, Marcella, Hadir, Bu. Marvel, hadir Bu. Kesia Natali hadir. Oke. Marvel nggak ada kabar ya, Marvel. Kesia, maaf mic-nya lagi bermasalah. Oke. Ini Matthew Alvaro pindah ya. Rebecca, Hadir, Bu. Salomita sakit. Tricia, Hadir, Bu. Vincentia, Hadir, Bu. Yohanes Calvin, belum ada. Itu yang belum ada. Jadi yang belum ada beritanya Mario, Salvo, Jovian, Kesia Hana, Lois, Marvel, dan Yohanes Calvin. Oh, ini siapa ini? Mario, terlambat ini Mario. Ya, Mario terlambat. Ya, baik. Kita akan langsung. Hari ini kita memasuki bab yang pertama. Dan bab pertama itu berjudul Pribadi Yesus Kristus. Bab 1 dibagi menjadi 2 sub pembahasan. Yang pertama, Yesus pemenuhan janji Allah. Yang B, kemanusiaan dan kealahan Yesus. Dan hari ini kita akan berfokus pada bagian yang A, Yesus pemenuhan janji Allah. Dan ini adalah kompetensi dasar untuk pembahasan ini masuk ke kompetensi dasar 1 atau pertama, ya, yang mencakup 4 aspek ini. Ya, tidak kita bacakan, nanti bisa kalian baca sendiri untuk KD-nya. Nah, ini pengantar ya, pengantar untuk bab 1 ya. Pengantar bab 1 Bu Guru bacakan ya. Kebersamaan para murid selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama dengan Yesus, seakan-akan mereka telah mengenal secara mendalam tentang pribadi Yesus. Namun peristiwa penyaliban di Bukit Golgota yang diawali pengkhianatan Yudas Iskariot, salah satu muridnya, ternyata telah menggoyahkan iman mereka. Bahkan Petrus yang telah ditetapkan oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin para rasulnya, telah tega menyangkal gurunya sendiri. Mereka rupanya kurang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan,
dan telah dinubuatkan oleh para nabi sejak lama. Bahkan setelah Yesus bangkit pun, mereka belum mampu menghayati siapa sebenarnya Yesus. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Baru setelah beberapa kali penampakan Yesus, iman mereka tumbuh kembali. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang pernah hidup bersama mereka adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah. Mereka percaya Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi ini pengantar untuk bab pertama. Ya, kita akan melihat bagaimana ternyata para murid juga mengalami pernah goyah imannya. Louis masuk terlambat. Darel keluar masuk. Jovian juga telat. Oke, ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah indikator untuk materi ini. Bu Guru mohon bantuannya Tricia untuk membacakan, tetapi angkanya tidak usah, langsung kalimatnya saja. Silakan Tricia. Menunjukkan sikap beriman dengan selalu berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Mengatakan dengan sesungguhnya apa yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan sikap jujur. Menjelaskan arti dan makna janji. Menjelaskan bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat, seperti diungkapkan dalam Kejadian 3 ayat 5-15 dan Yesaya 7 ayat 10-14. Menjelaskan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Membuat refleksi tertulis sebagai tanggapan atas janji Allah. Oke, terima kasih. Jadi ini indikatornya ya, mencakup 4 aspek ya. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, jadi kita akan sekarang memasuki, sebelum itu kita lihat ini pengantarnya. Pengantar untuk pembahasan Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, Bu Guru minta bantuannya Febrian untuk membacakannya. Baca dengan lantang. Yesus pemenuhan janji Allah. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat janji. Misalnya karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, dan ingin mewujudkan suatu cita-cita. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan. Tapi janji yang ditepati akan datangkan kebahagiaan dan rasa syukur. Memperbesar kepercayaan serta menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat. Untuk mewujudkan sebuah janji, memang dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia dipenuhinya dengan kehadiran Yesus Kristus. Dalam pelajaran ini akan dibahas bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Ya, jadi kita akan membahas bersama bahwa Yesus itu adalah pemenuhan janji Allah. Nah, langkah pertama, kita akan mengamati 2 cerita. Ada 2 cerita. Yang pertama judulnya hilangnya sebuah kepercayaan, dan yang kedua konsekuensi sebuah janji. Nah, sebelumnya coba Bu Guru akan bertanya kepada Felis. Felis pernah membuat janji?
Nah, Bu. Pernah. Janji kepada siapa dan apa isi janjinya? Banyak, Bu, kayaknya deh. Lupa. Salah satu aja. Dari banyak itu satu aja. Janji itu kamu sampaikan kepada siapa dan apa isi janjinya? Kan banyak. Kalau banyak setidak-tidaknya ingat satu, Pak. Berjanji dengan orang tua, berjanjinya supaya tidak bertengkar lagi dengan sesama saudara, Bu. Sudah dilaksanakan janji itu? Sudah dipenuhi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, bagaimana ketika kamu berjanji, lalu kamu bisa memenuhi, apa yang kamu rasakan? Senang dan bangga pada diri sendiri, Bu. Ya, senang dan bangga pada diri sendiri. Oke, Bu Guru mau dengar satu lagi. Coba kalau Darel pernah berjanji, Darel? Kalau saya pernah sih, Bu. Pernah. Kamu janji pada siapa? Apa isi janjinya? Aduh. Ya palingnya sih janjinya supaya nggak ribut lagi, Bu. Kan kerjaan orang tua saya udah banyak, Bu. Jadi kalau ribut mulu sama adik saya kan ribet juga nanti. Oke, jadi kamu berjanji sama orang tuamu ya, tidak ribut dengan adik. Kamu laksanakan janji itu? Iya, Bu. Oh, iya. Oke, jadi Bu Guru yakin semuanya pernah membuat janji. Pernah semuanya membuat janji ya. Hanya persoalan dia ingat atau tidak, ataukah janji itu dipenuhi atau tidak ya. Sama Bapak Ibu guru sering kan suka janji, "Iya, Bu, sebentar lagi dikirim tugasnya, sebentar lagi ya, sebentar lagi." Kadang-kadang sebentar lagi menjadi lama lagi. Ya. Bu Guru juga sering berjanji juga ya kan. Jadi sebagian besar dari kita itu pernah berjanji ya. Janjinya itu bisa berjanji ingin melakukan sesuatu ya, janji ingin memberikan sesuatu ya, janji ingin mengubah sikap dan sebagainya, itu isi janjinya. Nah, lalu ada yang bisa menepati, ada yang tidak bisa menepati, ada yang sudah, ada yang belum ya, ada yang lupa dengan janjinya. Nah, ini kalau lupa ini gawat ya kan. Karena ada orang mengatakan janji itu adalah sebuah hutang, dan kalau hutang itu berarti harus dibayar. Nah, sekarang kita akan mengamati ya dua cerita, disimak baik-baik, intinya itu tentang apa. Ya, nanti Bu Guru beri kesempatan siapa yang ingin mengungkapkan. Dan ingat ya, setiap aktivitas yang kamu lakukan ya, keaktifan itu pasti akan ada nilai lebihnya. Karena itu merupakan penilaian juga, itu penilaian sikap sosial, readiness juga ya kan, kesiapsediaan. Nah, sekarang kita akan baca cerita yang pertama, hilangnya sebuah kepercayaan. Ya, silakan Dimitri bantu Bu Guru baca ini, hilangnya sebuah kepercayaan. Ya, diperhatikan tanda-tanda bacanya ya supaya membantu teman-temannya untuk memahami jalan ceritanya. Hilangnya sebuah kepercayaan. Aku benar-benar pusing. Dari mana aku harus mendapatkan uang Rp750 untuk melunasi sisa uang kuliahku? Minta orang tua, malu sekali rasanya. Semestinya hal itu tidak perlu terjadi. Seandainya waktu itu uang pemberian orang tuaku langsung kubayarkan untuk melunasi uang kuliah. Tetapi melihat temanku Alex yang memohon dengan cara seperti itu, tak sampai hati aku menolaknya. Dimas, tolonglah aku. Pinjami aku dulu Rp750 untuk bayar kos. Aku sudah telat bayar 2 minggu. Dan kalau besok aku belum dapat membayar, aku diminta untuk pindah, kata Lex. Lex, bukannya aku tak boleh. Aku sendiri juga sedang membutuhkan. Kamu sendiri juga tahu, kalau sampai akhir bulan ini belum melunasi uang kuliah, bisa-bisa tak boleh ikut ujian. Aku mencoba menjelaskan.
Ayolah, tolonglah aku. Paling lama 3 hari pasti sudah aku kembalikan. Aku janji. Selama ini aku kan tidak pernah membohongimu. Alex meyakinkanku. Tapi benar ya Alex, aku janji Dimas 3 hari pasti kembali. Kamu boleh pegang kata-kataku. Segera saat itu juga uang yang seharusnya untuk membayar uang kuliahku segera berpindah tangan. 2 minggu telah berlalu. Belum juga ada tanda-tanda Alex akan mengembalikan uangku. Setiap kali kutanyakan kapan akan membayar, ada saja alasannya. Bahkan ketika terakhir kali aku menagih janjinya tanpa kuduga malah marah-marah. Aku benar-benar kecewa atas sikapnya. Janji yang telah dia buat diingkarinya sendiri. Hilang sudah kepercayaanku kepadanya. Oke, terima kasih. Ini cerita pertama ya, ditemukan apa menjadi inti dari kisah ini. Nah, sekarang kita akan ke cerita yang kedua. Nah, cerita kedua ini ada 2 slide, maka Bu Guru minta bantuan 2 orang ya. Slide yang pertama coba dibaca oleh Jorel, kemudian nanti slide yang kedua oleh Marcella. Ya, silakan Jorel. Waduh, bingung aku apa yang mesti kulakukan. Begitulah kegundahan hati Siska setelah ia menyanggupi pernyataan ibunya untuk mencuci pakaian. Persoalannya, Siska sudah berjanji pada Anastasia untuk datang ke rumahnya. Ia akan membantu Anas menyelesaikan tugas sekolahnya. Gundahan Siska ini dilihat oleh kakaknya. Ada apa, Sis? Kelihatannya bingung begitu, tanya kakak Siska. Iya, kakak aku bingung nih, sahut Siska, kemudian kakaknya bertanya lagi. Bingung kenapa? Siska menjawab, begini kak, aku tidak berjanji pada Anas untuk datang ke rumahnya. Aku mau membantu Anas menyelesaikan tugas sekolahnya. Nah, kebetulan tadi ibu memintaku untuk lanjutkan mencuci baju. Aku kasihan melihat ibu sudah tampak capek begitu. Makanya sanggupi. Gimana dong kak? Kemudian kakak Siska memberi nasihat. Janji memang harus tepati. Jika janji tidak ditepati akan merugikan diri sendiri dan juga orang yang diberi janji. Kalau kita sering melupakan janji, orang menjadi tidak percaya lagi pada kita. Nah, kamu bilang sanggup kepada ibu, itu artinya kamu juga janji pada ibu untuk melanjutkan cuci baju. Jadi, kamu juga harus menepati janji itu. Ya, Marcella? Tuh kan, aku jadi bingung. Aku mesti memenuhi janji yang mana dulu? Timpal Siska. Lalu kakaknya meminta Siska memikirkan sejenak. Katanya, Sis, coba pikirkan baju yang sudah ibu cuci. Kira-kira bisa dikerjakan nanti atau tidak? Lalu, bisakah kamu telepon Anas dan meminta waktu pertemuan diundur sebentar? Siska berpikir sejenak. Kemudian menjawab, iya kak, cucian ibu tidak mungkin ditunda lagi. Kalau ibu melihat cucian itu bisa-bisa malam diselesaikan sendiri. Kalau ke rumah Anas, ya aku akan telepon Anas dan bilang kalau aku agak terlambat datang ke rumahnya karena harus membantu ibu dahulu. Mendengar hal itu, Kakak Siska tersenyum. Nah, begitu dong. Enggak usah dipikirkan terus. Sana cepat telepon Anas biar enggak buang-buang waktu, kata Kakak Siska. Sip, makasih ya, Kak, sahut Siska. Akhirnya selesai sudah kemudahan pikiranku. Thanks, good. Bantu aku melalui kakakku. Ucap syukur Siska dalam hati. Oke, terima kasih untuk yang sudah bantu baca.
Nah, tadi yang pertama membaca itu salah ya, bukan Rp750, tapi 750.000 ya. Guru betulkan. Kemudian ini Stansgard. Oke, dari dua cerita itu, ya, dari dua cerita itu apa isinya atau maknanya apa ya? Silakan yang mau berkomentar, boleh cerita pertama, boleh cerita kedua, boleh kedua-duanya, bebas. Ya, silakan yang mau berkomentar. Bu Guru catat yang berkomentar. Siapa? Ini cerita pertama, yang hilangnya sebuah kepercayaan. Lalu yang kedua, konsekuensi sebuah janji. Siapa? Memberikan pendapatnya. Saya deh, Bu. Siapa namanya? Darel, Bu. Darel. Ya, silakan Darel. Saya tuh mau komentarin cerita kedua, boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita itu nggak bisa buat janji karena sesuatu atau apa, mending gak usah dibuat, Bu, daripada nanti malah kita ingkar janji kan lebih parah. Ya, kalau di sini kan ini ternyata kan sudah terlanjur janji nih kan. Nah, dia sudah terlanjur janji, tetapi ketika sudah terlanjur janji ternyata ada kejadian ya, ada kejadian yang menuntut dia juga harus berbuat sesuatu. Nah, kalau dalam cerita ini dia sudah terlanjur janji nih kan. Tetapi ketika dia mau melaksanakan itu ternyata ada peristiwa lain. Dan sini karena ada keterbukaan hati, ya, keterbukaan hati, lalu dia bertanya kepada kakaknya. Ya, melalui dialog itu akhirnya ditemukan jalan keluar ya kan? Ya, jalan keluar sehingga tidak merugikan satu dengan yang lain. Oke, tapi memang berikutnya betul juga dikatakan Darel ya, ketika kita mau membuat janji harus kita pikirkan. Kita sanggup tidak untuk memenuhi janji itu. Sehingga kita tidak sembarang membuat janji. Karena janji itu adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Oke, terima kasih Darel untuk komentarnya. Yang lain? Siapa lagi yang lain yang mau beri komentar atas dua cerita ini? Saya, Bu. Siapa? Dimitri, Bu. Dimitri, silakan Dimitri. Saya mau komen cerita yang pertama, Bu. Oke, silakan. Yang kamu baca tadi ya. Iya, Bu. Ya. Jadi menurut saya temennya ini, si Alex ini juga harus bisa berpikir bahwa temennya si Dimas ini juga mempunyai uang yang terbatas. Dan ketika dia sudah mempunyai janji dengan Dimas, dia itu juga harus bisa mengembalikannya. Jangan marah-marah ketika ditagih. Karena kita kan yang punya hutang, dan kita harus sebisa mungkin untuk juga bisa melunasinya secepat mungkin. Ketika hutangnya si Alex ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, kan bisa diomongin secara baik-baik bersama dengan Dimas. Dan Dimas pun juga harus bisa memikirkan bahwa dia itu mempunyai kebutuhan juga, dan duitnya ini kan kebetulan pas sama yang Alex ingin pinjamkan. Nah, dia harus bisa berpikir lagi, ini untuk dia atau untuk Alex duitnya, Bu. Iya, terima kasih untuk tanggapannya atau komennya ya. Jadi ya sebenarnya kalau yang punya hutang itu ya kalau ditagih siap ya, malah bukan marah-marah ya. Dia sendiri yang berjanji, dia sendiri akhirnya mengingkari. Oke, terima kasih Dimitri. Ada yang lainnya lagi? Udah 2D nih, Darel dan Dimitri, 2D ya. Ada lain yang mau berkomentar? Ibu, Rebecca. Ya, silakan Rebecca. mau ngomentarin cerita nomor 1. Dari yang tadi dibilang sama Bu Marcel kan tadi janji itu adalah hutang dan hutang juga harus dibayar kan, Bu. Nah, dalam cerita ini bisa dilihat kalau misalnya Alex ini punya duit 750.000 untuk bayar uang Dimas yang punya uang 750.000
250.000 untuk bayar uang kuliahnya. Tadinya dia kan cuma rencananya mau langsung bayar ke uang kuliahnya. Tapi temannya ini minta untuk bayar uang kosnya. Apalagi 750.000 itu kan bukan uang yang banyak, jadi harus berpikir terlebih dahulu sebelum meminjam. Kalau misalnya uangnya gede, paling minjamnya jangan semuanya lah, setengahnya aja. Terus yang setengahnya lagi bisa dicari lagi kalau misalnya pengen minjem uang yang gede, karena kan harus dipikir-pikir dulu. Untuk ceritanya yang ini kan si Alex ini nggak membayar lagi, apalagi waktu udah disamperin dia marah-marah. Sebenarnya dia udah janji 3 hari untuk mengembalikan uangnya si Dimas ini. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa langsung bayar semuanya, seenggaknya bisa juga dicicil. Walaupun sedikit, tapi itu udah berharga karena dia tuh udah berusaha untuk menepati janjinya walaupun dia cicil-cicil. Jadi bisa dilihat kalau misalnya ingin membuat janji juga harus dipikir-pikir dulu kayak tadi kata Darel, dan sebelum meminjam juga harus berpikir-pikir dahulu. Jadi agar kita juga bisa menerima konsekuensinya. Itu Bu menurut saya. Oke, terima kasih Rebecca. Jadi ada setidak-tidaknya ketika mau meminjam juga harus melihat kemampuan ya. Ya, tadi uang 750.000 itu bukan uang yang kecil ya kan? Jumlah yang besar juga. Ya, baik, terima kasih. Apakah masih ada yang akan berkomentar lagi? Masih ada? Sudah tidak ada ya. Nah, sekarang coba kita menanya ya, menanya. Nah, menanya itu bisa kamu yang bertanya, bisa ada pertanyaan yang sudah ya. Apa sih yang dimaksud dengan janji? Apa itu janji? Ada yang tahu apa artinya janji? Wow, banyak yang kameranya nonaktif nih ya. Ayo, apa artinya janji? Lalu mengapa seseorang mengucapkan janji? Apa konsekuensi dari janji? Boleh kalian pilih mau jawab nomor berapa dulu, boleh? Silakan. Ini Bu Guru lihat banyak yang kameranya tidak aktif, Bu Guru pindahkan ke WR ya. Karena tidak ada yang izin kepada Bu Guru untuk menonaktifkan. Ketika menonaktifkan, izin dan memberikan alasannya. Oh, saya deh, Bu. Siapa? Darel, Bu. Darel. Yang mau jawab nomor 2 boleh nggak? Ya, silakan. Darel mau menjawab nomor 2. Silakan. Kalau menurut saya, mengapa seseorang itu mau mengucapkan janji itu, ya karena supaya yang apa namanya itu, yang teman satunya lagi itu percaya segitu sama orang yang ngucapin janjinya. Kan supaya lebih pasti gitu kan. Untuk meyakinkan orang gitu ya? Iya, iya, Bu. Ada lagi alasan lain mengapa seseorang mengucapkan janji? Ibu, saya mau jawab nomor 3, Bu. Siapa ini? Felicia, Bu. Felis mau jawab nomor 3, silakan. Konsekuensi dari sebuah janji itu kita jadi nggak bisa dipercaya oleh orang lain. Terus pada kasus-kasus tertentu itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau itu sepertinya kalau apa konsekuensi dari semua janji? Kalau itu kayaknya akibat dari ini nih, nomor 4, kayaknya itu jawaban nomor 4 deh. Apa akibatnya jika seseorang tidak menepati janjinya, itu kalau kamu yang jawaban tadi deh. Oh ya, Bu, nomor 4. Akibat dari ya, orang tidak menepati janji. Ya.
Ibu, saya mau jawab. Siapa? Rebecca lagi, Bu. Rebecca lagi. Nomor berapa? Mau jawab nomor 4, boleh? Boleh. Nomor 4, silakan. Untuk apa akibat dari seorang yang nggak menepati janji, itu tuh yang kita tahu janji itu kan kayak menaruh kepercayaan kepada orang yang melibatkan dirinya, kepercayaan atau keyakinan. Nah, untuk akibatnya karena dia nggak mau menepati janjinya, kepercayaan orang ini menjadi berkurang. Jadi setiap orang ini yang ingin membantu untuk membuat janji, dia menjadi kurang percaya kepada pembuat janjinya ini gara-gara mungkin janji-janji sebelumnya yang ia ingkar. Gara-gara ada masalah sesuatu atau memang dia terpaksa untuk mengingkar janjinya, makanya kepercayaannya ini kurang. Jadi untuk yang enggak menepati janjinya, kepercayaannya kepada pembuat janji ini berkurang. Untuk sebaliknya yang terjadi jika orang menepati janji, itu tuh menjadi lebih mudah menaruh kepercayaan kepada orang ini. Kita bisa percaya, kita bisa yakin sama orang ini kalau misalnya orang ini tuh juga dapat memegang janji kita. Masalah-masalah sebelumnya itu dia bisa percaya kalau misalnya temannya ini bisa menepati janjinya seperti yang dijanjikan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Ya, kalau nomor 5 kita tunda dulu. Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Tidak ada? Kalau begitu kita lihat ya. Kita lihat ini dulu ya. Apa itu janji? Ya. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ya, seperti hendak memberi sesuatu, ingin menolong seseorang atau menolong si A, si B dan sebagainya, janji mau datang, janji mau bertemu dan sebagainya. Ya, itu adalah janji. Jadinya ada ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ya, berbuatnya tadi ya. Kemudian, ya, apa konsekuensi dari sebuah janji? Atau alasannya dulu, alasan orang itu membuat janji. Ya. Ada macam-macam alasan orang membuat janji. Ya. Ada orang yang mengucapkan janji karena rasa cinta. Ya, seorang anak, Mama, Papa, saya mau membahagiakan Mama, Papa. Ya, karena seorang anak itu mencintai orang tua. Jadi dia mengucapkan janji karena cinta kepada orang tua. Atau sebaliknya, orang tua menjanjikan, Nak, nanti kalau kamu naik kelas, ya kita jalan-jalan. Ya, itu juga ungkapan ya cinta orang tua kepada anak. Lalu ingin membahagiakan orang lain. Ya, ada ya kita berjanji kepada teman atau kepada siapapun karena ingin teman kita atau orang itu bahagia. Misalkan nanti yuk kalau liburan kita jalan-jalan atau kita bermain bersama atau kita pergi kemana. Nah, itu ya. Lalu ingin mewujudkan suatu cita-cita. Ya, saya berjanji kepada diri saya sendiri ingin belajar dengan tekun karena saya punya cita-cita. Ya, ini bisa janji kepada diri sendiri, bisa juga kepada orang tua. Ya, ada juga yang karena sikap tanggung jawab. Nah, ini biasanya orang yang dipilih untuk menjalankan tugas tertentu. Misalkan dipilih sebagai presiden, anggota DPR, ada sumpah jabatan. Nah, itu termasuk janji ya, janji yang berhubungan dengan sikap tanggung jawab. Nah, ini ada alasan orang mengungkapkan janji. Nah, sekarang konsekuensinya. Sebentar. Ya. Konsekuensi ketika orang membuat janji. Ya, ketika orang membuat janji, konsekuensinya adalah orang itu harus bisa menepati janjinya. Ya, jadi ketika kita berjanji, kita punya konsekuensi untuk menepati janji itu. Nah, karena kalau janji itu tidak ditepati, tadi salah satu akibatnya kita kehilangan kepercayaan. Kita merugikan orang lain. Ya, misalkan janji, Marcella, Bu Guru janji datang ke rumahmu jam 5 sore misalkan. Wah, Marcella sudah tunggu-tunggu nih.
jam 5 sore, dia meninggalkan semua pekerjaan lain, ternyata saya tidak datang-datang. Ya kan saya merugikan waktu Marcella, dia menunggu saya nggak datang-datang. Harusnya dia bisa lakukan yang lain, tapi karena menunggu saya, akhirnya buang-buang waktu. Jadi ketika seseorang atau saya tidak menepati janji, itu sebenarnya juga merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri, yaitu bahwa kita kehilangan kepercayaan. Seperti tadi dalam kasus Alex yang meminjam uang kepada Dimas, ya kan? Yang tidak menepati janjinya, bahkan ketika ditagih marah-marah, ya. Itu konsekuensi, kemudian apa dampaknya. Ya, sementara kalau kita bisa menepati janji, ya orang yang kita janjikan itu merasa senang, kita juga merasa lega, ya hubungan kita juga menjadi semakin baik, ya kepercayaan itu semakin tumbuh, ya kepercayaan itu semakin meningkat. Nah, itu ya, sehubungan dengan janji. Nah, kita itu di mana letaknya? Apakah kita termasuk orang yang selalu menepati janji, ataukah yang kadangkala lupa sehingga ingkar terhadap janji? Nah, sekarang kita akan melihat, ya, kita akan mengeksplorasi kitab suci. Jadi bagaimana kata kitab suci tentang janji, ya. Karena kita akan lihat, tadi kita lihat dari sisi manusia, kita akan lihat bahwa Allah juga pernah mengungkapkan janji kepada manusia. Nah, kita akan lihat dari 3 teks ini, ada janji, kemudian ada nubuat, kemudian ada pemenuhan. Nah, ada 3 kutipan yang akan kita pakai dari Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15, dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14, dan dari kitab Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Dari 3 kitab ini mana yang perjanjian lama? Manakah yang perjanjian lama? Kejadian dan Yesaya. Betul ya, yang termasuk kitab suci perjanjian lama adalah Kejadian dan Yesaya. Sementara Ibrani adalah masuk dalam kitab suci perjanjian baru. Nah, kita akan baca yang pertama. Ya, Bu Guru minta bantuannya Cynthia untuk membacakan yang dari Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Silakan dengan suara lantang. Cynthia? Ya, Bu. Silakan dibaca. Ayat 8 sampai berapa? 15. Ayat 8 sampai 15 semuanya. Satu slide ini dibaca semua. Manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Oke, ini jadi kisah tentang manusia pertama jatuh dalam dosa ya.
Manusia pertama yang tidak taat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahwa mereka boleh makan semua yang ada di taman itu kecuali ya buah dari pohon kehidupan. Tetapi manusia itu melanggarnya, ya, mereka memakannya dan akibatnya mereka itu telanjang, mereka itu dikatakan kemudian oleh Allah itu diberi hukuman, ya, diberi sanksi, demikian juga terhadap ular. Tetapi bahwa Allah ya tidak membiarkan manusia itu, ya, tidak membiarkan manusia yang telah tidak taat itu. Nah, Allah menjanjikan kepada mereka, ya, itu di ayat ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, aku ini adalah Allah, akan ada mengadakan permusuhan antara engkau itu ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunannya, arti keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini menjadi cikal bakal Allah menjanjikan, ya, menjanjikan untuk menyelamatkan manusia. Ya, kalau kalian yang Katolik pernah melihat patung Bunda Maria, lalu patung Bunda Maria yang kakinya sedang menginjak ular, nah ini adalah gambaran ini, gambaran dari Kejadian bab 3. Ya, bahwa Allah akan mengadakan permusuhan antara manusia dengan ular, dan ular itu adalah gambaran kejahatan, ya, gambaran iblis, ya. Jadi bahwa manusia ya dijanjikan akan diselamatkan, ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kepalamu ini kan tadi ular, kejahatan, dan engkau akan meremukkan tumitnya, artinya kejahatan juga mengancam manusia, ya. Maka dinamika inilah nanti Allah menjanjikan keselamatan, karena apa? Kejahatan itu selalu mengancam manusia. Ya, jadi janji Allah untuk menyelamatkan manusia ini ada di ayat yang ke-15, ya. Nah, sekarang kita lihat yang teks kedua. Ya, Bu Guru minta bantuannya Luis. Luis, silakan baca dengan suara lantang, Luis. Pemberitaan mengenai menurut saya, bab 7 ayat 10 sampai 14. 10 Tuhan melanjutkan firman-Nya atas Ahaz, katanya, mintalah sesuatu dari petanda Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari orang mati, tapi paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita lihat dalam kitab Kejadian Allah menjanjikan, ya. Allah menjanjikan, ya, untuk menyelamatkan manusia. Nah, janji itu kemudian ya oleh Nabi Yesaya dinubuatkan bahwa keselamatan itu nanti akan datang, ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Ya, jadi Allah yang menjanjikan, kemudian diteruskan, hidup terus, lalu dinubuatkan oleh para nabi, salah satunya adalah Nabi Yesaya. Nah, sekarang kita lihat teks yang ketiga. Ya, teks yang ketiga silakan dibaca oleh Mario. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya Ibrahim, bab 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita
dengan perantaraan anaknya, yang ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Baik, terima kasih ya. Jadi kita akan lihat kaitannya dari 3 itu. Ya, ini sedikit lewat saja. Nah, kita lihat. Nah, ketika Allah menciptakan, ketika Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan dunia dan manusia, itu kan diciptakan dunia dalam keadaan baik dan manusia itu sungguh amat baik. Ya, tadi dikatakan bahwa manusia ditempatkan dalam Taman Eden, lalu manusia boleh makan apapun yang ada di sana, ya kan? Kecuali tadi 1 pohon kehidupan yang tidak boleh ya dimakan. Tetapi ternyata manusia itu tidak taat. Ya, manusia melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan sehingga manusia jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia hidup dalam dosa, Allah tidak membiarkan. Ya, Allah mau menyelamatkan. Nah, Allah mau menyelamatkan, maka Dia menjanjikan tadi di Kejadian tadi ya, Allah menjanjikan untuk menyelamatkan. Ya, tulisan Bu Guru tulisannya ini, menyelamatkan. Nah, Allah mau menyelamatkan manusia. Kemudian Allah mau menyelamatkan manusia ini dinubuatkan terus-menerus oleh para nabi. Ya, salah satunya tadi nabi siapa? Nubuat nabi siapa tadi? Nabi Yesaya ya, yang menjanjikan bahwa ya ada seorang perempuan mengandung dan akan melahirkan seorang putra dan dia harus menamakan Immanuel. Dan Immanuel itu adalah artinya Allah beserta kita. Nah, janji ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, kemudian di dalam kitab Ibrani tadi terpenuhi dalam diri anaknya, yaitu anak Allah. Siapa itu anak Allah? Siapa? Anak Allah? Siapakah anak Allah? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus ya. Jadi gini, ketika Allah melihat manusia itu jatuh dalam dosa, Allah itu prihatin, Allah itu sedih. Maka Allah ya tidak membiarkan manusia hidup dalam situasi kedosaannya, karena dosa itu membawa kepada maut. Maka Allah menjanjikan mau menyelamatkan. Nah, janji Allah ini berulang kali diteruskan oleh para nabi. Nah, salah satunya adalah Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang datangnya Sang Penebus, Sang Juru Selamat yang akan lahir dari seorang perempuan. Dan anak itu adalah anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Nah, kemudian nubuat ini ya dalam Perjanjian Baru terpenuhi dalam diri Yesus. Ya, jadi kalau kita membaca kisah Injil dari kisah-kisah kelahiran Yesus, ya kalau ini tadi dari kitab Ibrani, ya itu mau dikatakan di situ bahwa dengan kelahiran Yesus itu terpenuhilah janji Allah untuk mengutus, untuk mengirim seorang juru selamat. Jadi bahwa janji Allah tentang keselamatan, ya janji Allah yang untuk menjanjikan keselamatan ini terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat bahwa Allah berjanji untuk mendatangkan seorang penebus, mendatangkan seorang juru selamat untuk membebaskan manusia dari situasi dosa ini terpenuhi dalam diri Yesus.
Ya, jadi kalau tadi judul pelajaran kita adalah Yesus pemenuhan janji Allah, ya ini kan Allah melihat situasi manusia dalam dosa, kemudian melalui perantaran para nabi, ya Allah menubuatkan, ya melalui perantaran nabi di antara Nabi Yesaya, kemudian ini terpenuhi, ya terwujud janji Allah itu dengan kelahiran Yesus. Maka tadi Ibrani mengatakan kalau sejak zaman dulu Allah itu menyatakan kehendaknya melalui perantaran para nabi, melalui perantaran nenek moyang kita. Pada zaman sekarang itu melalui anaknya, melalui putranya, yaitu Yesus. Ya. Sampai di sini kiranya jalan ceritanya pahamkah? Paham? Jadi mengapa sampai Allah menjanjikan keselamatan? Ya, karena Allah melihat manusia itu jatuh dalam dosa. Dan Allah tidak menghendaki manusia itu dikuasai oleh dosa. Maka manusia yang hidup dalam dosa ini dijanjikan oleh Allah, ya, akan didatangkan seorang juru selamat. Yaitu seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, salah satu Nabi Yesaya, dan janji itu, janji Allah tentang juru selamat terpenuhi dengan kelahiran Yesus. Ya, nanti silakan disimak lagi. Nah, nanti untuk mendalami silakan ini nanti dijawab ya. Ini nanti akan Bu Guru share ini untuk menjadi tugas nilai pengetahuan. Ya, nanti bahan akan Bu Guru share. Kemudian ya ketika itu nanti kita akan lihat, tadi kan kita sudah melihat ya, mengasosiasikan. Jadi dari kisah yang pertama tadi ya, setiap janji itu ya dipenuhi. Seperti kita melihat bagaimana Allah ketika berjanji itu juga dipenuhi. Ya, maka kalau kita mau berbuat janji, diingat tadi, apakah kita sanggup atau tidak. Ya Darel ya, maka ketika kita membuat janji harus benar-benar dipikirkan. Jangan asal diucapkan. Ya, entah janji-janji seperti orang kampanye lagi ya kan? Sulit untuk diwujudkan. Nah, ini beberapa catatan, nanti silahkan juga dibaca, bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ya. Lalu ini tugas keterampilannya berupa refleksi, silahkan, dan juga ada doanya untuk refleksinya. Ini pertanyaannya, tetapi tidak hanya sekedar menjawab iya, sudah, tidak ya. Selalu seperti Ibu Guru ingatkan, sampaikan dalam bentuk cerita. Ya, lalu dibuatlah doa permohonan agar dapat menepati setiap janji yang dibuat. Nah, isi refleksinya skor maksimalnya 40, isi doa skor maksimalnya 40, tepat waktu mengirimkan tugas skornya 10, kemudian ada para orang tua juga kerapian itu nilainya 10. Skor maksimal 100. Ya, siapa dapat 100? Dialah yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini untuk tugas refleksi sudah Bu Guru kirim di Google Classroom. Batas waktunya hari ini jam 18, artinya jam 6 sore. Ya, jadi jangan lupa minta paraf orang tua ya. Kalau tidak ada paraf, kamu sudah berkurang ya. Sudah tidak ada paraf, lalu kurang rapih ya. Kamu sudah kehilangan poin 10 ya. Jadi ini diperhatikan ya, karena ini akan menentukan penilaian akhir. Lalu nanti yang pengetahuan ini belum Bu Guru kirim, nanti Bu Guru kirim di Google Classroom menyusul. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ya, kemudian nanti akan Bu Guru kirim juga ini materinya, lalu ini ada tambahan. Jadi kata janji yang Bu Guru temukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Sehingga kita mempunyai pandangan yang benar tentang arti janji. Ya. Tadi dikatakan yang memimpin doa adalah Salvo ya. Apakah Salvo sudah hadir? Sepertinya Salvo belum hadir. Siapa yang mau menutup dengan doa? Agung Bu setelah Salvo. Siapa? Setelah Salvo? Agung. Oh ya, Setelah Agung. Salvo. Oh ya, silakan Agung. Ibu, teman-teman dan Bu Muji, marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Engkau tak menginginkan hidup kami menderita. Dalam diri Putramu, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Ajarilah kami ya Bapa untuk setia pada janji-janji kami, terlebih janji kami untuk mengasihi-Mu. Dampingilah kami ya Bapa, agar dalam menjalani hidup ini kami senantiasa mengimani Kristus Yesus. Ia adalah pemenuhan janji-Mu sendiri. Engkau kami puji ya Bapa, kini sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Agung yang sudah menutup dengan doa. Nah, sekarang Bu Guru mau konfirmasi lagi nih ya, apakah masih ada? Ya, Bu Guru akan panggil cepat, langsung menyaut ya. Alex masih hadir? Ya, sudah tidak ada nih. Adriano. Adriano masih ada ya. Cynthia. Hadir, Bu. Dimitri. Sudah tidak ada. Dionysius Darel. Hadir, Bu. Mario. Hadir, Bu. Ya, tadi terlambat ya. Immanuel. Hadir, Bu. Febrian. Hadir, Bu. Felis. Masih ada Felis? Hadir Bu. Salvo nggak ada nih ya. Agung masih ada? Hadir, Bu. Jonathan? Hadir, Bu. Jorel? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sylvian? Hadir Bu. Ya, tadi lambat ya. Kesia Hana belum ada. Kesia Natali? Yang problem dengan mic masih ada namanya. Louis? Masih ada. Tadi Hadir. lambat. Marcella? Hadir, Bu. Masih hadir. Marvel? Ini Marvel tidak ada dari pagi ya. Matthew Alvaro sudah pindah. Rebecca? Hadir, Bu. Salita sakit. Trisha? Hadir, Bu. Vincentia? Hadir, Bu. Ya, kalau Kelvin tadi izin ada problem dengan WiFi, sudah WA kepada Bu Guru. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk keaktifannya, dan nanti silakan dikerjakan tugas, kirim tepat waktu supaya tidak menumpuk tugas. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Terima kasih. Makasih, Bu. Ya. Ibu tutup ya.